Halo, selamat datang di Steph Dev bersama dengan saya, Steph. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan demo sistem informasi manajemen kepangkatan atau yang saya sebut SIMKAT. Keunggulan dari sistem ini adalah pegawai dapat melihat waktu kenaikan pangkat mereka yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, sistem ini juga dapat mengupdate informasi terakhir pegawai tersebut. Jadi misalnya jabatan, atau pendidikan terakhir, atau mengikuti pelatihan terakhir. Di sistem ini semua bisa terlihat dan ada historinya. Kemudian ada juga report untuk melihat bagaimana histori dari perubahan data pegawai tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita langsung ke aplikasinya, oke? Nah, oke, kita mulai saja untuk demo aplikasinya. Tapi untuk demonya, saya demo di localhost saja ya. Oke, kita langsung ke menu loginnya. Input username, kemudian password. Nah, di sini ketika selesai login akan langsung masuk ke menu dashboard. Nah, di dashboard ini ada jumlah dari data-data yang sudah diinputkan. Jadi misalnya unit kerja itu ada 5 data, jabatannya ada 6, kemudian pegawainya baru 1 data yang saya inputkan, dan usernya ada 1. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Di entry-nya ada unit kerja, jabatan, kemudian pegawai. Selanjutnya di cek kepangkatan ada cek pangkat. Nah, selanjutnya ada menu user. Oke, kita coba ke menu entry dulu. Oke, yang pertama ada menu unit kerja. Nah, untuk unit kerjanya ini seperti sistem saya yang sudah saya demo sebelumnya. Caranya sama, tinggal ketik di sini unit kerjanya apa, kemudian pilih simpan. Oke. Nah, saya tidak input lagi ya, karena sudah beberapa yang saya input. Atau kita coba satu saja. Misalnya unit kerjanya di sub bidang inventarisasi. Kita coba. Sub bidang inventarisasi. Nah, setelah seperti ini langsung saja pilih tombol simpan. Oke, datanya berhasil simpan, kita cek. Nah, ini dia, sub bidang inventarisasi. Nah, untuk mengubah datanya kita tinggal pilih tombol-tombol yang ada di sini. Kita ubah. Untuk menghapusnya tinggal pilih juga tombol-tombol ini. Tombol yang seperti tong sampah ini. Oke, selanjutnya di jabatan. Untuk di jabatan ini sama seperti unit kerja tadi. Kita tinggal pilih tombol tambah. Kemudian masukkan jabatannya. Oke, kita coba apa ya? Misalnya Kabit akuntansi, eselonnya 3B. Kabit akuntansi. Oke, eselon 3B nya. Oke, eselonnya 3B ya. Pilih tombol simpan. Nah, kemudian kita lihat datanya. Nah, sudah ada di sini kabit akuntansi. Untuk mengubah dan menghapus datanya itu sama seperti di unit kerja tadi. Kita tinggal pilih tombol yang ini atau yang ini. Oke. Nah, sekarang kita ke menu pegawai. Di sini kita akan menginputkan data-data pegawai, tapi untuk demonya saya inputnya satu saja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, kita coba ya.
Oke, namanya coba JJ aja ya. JJSE. Tempat lahir, tanggal lahir, 1983. Lihat ya, bulan 5. Ini datanya bukan data real ya, saya hanya secara random saja. Oke, NIP lama ini bisa diisi atau tidak, karena ada pegawai yang punya NIP lama, ada juga yang tidak. Dan untuk NIP sekarang ini harus diisi. Oke, kita coba yang ini NIP-nya random saja ya. Nah, untuk golongan terakhir dan unit kerja, nah di data ini akan menentukan kapan nanti pegawai ini akan naik pangkat selanjutnya. Jadi kita coba di sini, misalnya golongannya 3B. Ini random saja ya. Kemudian kita ambil datanya misalnya di tahun 2016, di bulan Oktober aja. Oh ya, untuk informasi, kenaikan pangkat ini hanya terjadi 2 kali dalam setahun, itu di bulan April sama di bulan Oktober. Oke, selanjutnya jabatan, kita coba kepala subbagian kepegawaian. Yang mana ya? Nah ya, ini aja kali ya. Nah, TMT jabatan ini kita tinggal pilih, terserah sih TMT-nya kapan, terus pilih unit kerjanya, misalnya di bagian sekretariat. Oke, unit organisasinya BPKD. Nah, untuk tahun ini kita inputkan saja misalnya 4, kemudian 6, kemudian 7. Oke, kursusnya yang terakhir itu, ini bisa diisi atau tidak ya? Kalau mau diisi juga boleh, tidak mau diisi juga boleh. Coba saya isi saja, misalnya prajabatan 17 2017. Oke, lamanya misalnya 10 hari, 10. Oke, selanjutnya pendidikan terakhir, misalnya ekonomi, terus tahun lulusnya 2000, misalnya 2013, kemudian tingkatnya S1. Oke, catatan mutasi misalnya ke Subakro. Nah, di sini ada status, ada PNS aktif atau non aktif, atau mungkin lagi tugas belajar. Oke, kita pilih saja PNS aktif ya. Oke, sekarang kalau sudah diisi semua, kita tinggal pilih tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil disimpan, kita kembali ke data pegawainya tadi. Nah, ini sudah ada kan JJSE. Nah, di sini ada beberapa tombol atau tools yang bisa kita gunakan. Ini ada print. Untuk print ini untuk semua pegawai. Jadi pegawainya misalnya ada 10, yang akan tampil di sini juga 10. Dan yang tampil di sini adalah data terakhir yang diupdate. Jadi misalnya perubahan jabatannya atau kursusnya, ini yang akan muncul. Jadi bukan data yang pertama kali diinput. Oke, kita cancel saja. Di sini ada tombol atau tools
seperti yang tadi, yaitu tools buat ubah. Nah, bedanya di sini ada ketambahan tools uraian. Nah, di tools uraian ini, di sini kita bisa melakukan pembaruan data. Jadi, ini kan data yang terakhir di input tadi. Ini kan ya, kepala subbagian. Untuk melakukan pembaruan, kita tinggal pilih tombol ini, perbarui. Nah, misalnya pegawai tersebut melakukan pembaruan data pendidikan terakhir. Misalnya di sini magister. Oke, 2018. Oke, S2. Nah, maka kita tinggal pilih tombol perbarui. Pembaruan data terakhirnya akan berubah. Oke, di sini. Pendidikan terakhirnya yang tadi kan masih ekonomi S1. Sekarang sudah magister dan tingkatnya S2. Kemudian di sini juga ada history. History pegawai tersebut telah melakukan 2 kali perubahan data. Ini yang pertama kita input dan ini yang kedua yang telah kita perbarui. Oke. Dan di sini ada tombol cetak juga. Bedanya dengan cetak yang tadi adalah cetak yang ini hanya akan mencetak data pegawai ini JJSE, jadi tidak keseluruhan. Oke, kita coba. Nah, ini tulisannya kecil ya, tapi kalau sudah dicetak ini bisa kelihatan. Oke, bersama history dan pembaruan data terakhirnya ini akan terlihat di sini. Oke, kemudian kita langsung saja ke cek kepangkatan. Nah, ini untuk filter pengecekan data ini bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan tahun dan bulan. Nah, untuk tahun dan bulan ini seperti yang saya bilang tadi hanya pada bulan April dan Oktober. Nah, maksudnya tanpa bulan ini jadi yang akan tampil adalah pegawai yang akan naik pangkat pada tahun 2020, entah itu di bulan April atau bulan Oktober. Nah, untuk semua ini akan tampil keseluruhan jumlah pegawai. Jadi misalnya pegawainya ada 10 atau 20, maka data yang akan tampil di sini adalah sejumlah tersebut. Oke, kita coba ya. Nah, di sini tadi kan data pegawainya ada 2, jadi yang tampil adalah 2 data. Ini Denis SE sama JJSE. Nah, ini adalah tanggal naik pangkat mereka. Kan di sini TMT-nya di tahun 2016, maka tanggal naik pangkatnya adalah tahun 2020. Jadi pegawai akan naik pangkat 4 tahun sekali. Nah, di sini ada tombol uraiannya. Jadi setelah melihat kapan akan naik pangkat, ini datanya bisa langsung diperbarui di tombol ini. Kan masuk ke tombol yang tadi. Oke, cukup sekian. Ini ada lagi. Ada menu usernya. Nah, di sini kita bisa tambah user. Oh ya, dan ini usernya ada 2 level. Yang level pertama itu adalah admin yang bisa melakukan input data, ubah data, atau pembaruan data. Sedangkan untuk yang level 2-nya itu adalah user yang hanya bisa melihat cek kepangkatan mereka. Jadi mereka tidak bisa melakukan pengolahan data. Mereka hanya bisa melihat data yang sudah ada. Oke, cukup sekian. Aplikasi yang cukup sederhana tapi sebenarnya sangat bermanfaat. Oh ya, dan untuk teman-teman di luar sana yang ingin membuat aplikasi sejenis seperti ini, aplikasi Simcat ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi. Dan kalau mau tanya-tanya juga boleh. Saya sudah taruh di deskripsi kontak email saya, jadi tinggal di email saja, saya siap membantu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.